Shalom, selamat siang pemirsa sekalian. Senang sekali di kesempatan kali ini kami bisa menemani Anda semua dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda? Kami harapkan penuh sukacita. Anda yang saat ini tentunya setia bersama dengan kami selama setengah jam ke depan. Dan kami akan membahas satu topik yang luar biasa menarik sekali, yaitu tentang memelihara kasih persaudaraan. Karena kita tahu kasih adalah elemen terpenting dalam kehidupan orang percaya, dan Tuhan juga tentunya memberikan kepercayaan kepada kita akan kasih persaudaraan. Dan untuk itu kita akan membahas bersama dengan hambanya yang saat ini sudah bersama dengan saya di studio. Ada Bapak Pendeta M. Pahala Huta Barat SPH. Beliau adalah Ketua 1 MPH PGI Wilayah DKI Jakaya, dan juga Preses HKI Daerah 7 Pulau Jawa. Kita akan sapa dulu. Halo, shalom, Pak Pendeta. Shalom, Ibu. Ya, apa kabar nih Pak Pendeta? Baik. Luar biasa baik ya. Pak Pendeta, memelihara kasih persaudaraan identik, kalau orang Kristen itu identik dengan yang namanya kasih begitu. Pak Pendeta bisa jelaskan kasih persaudaraan, ayat mana yang akan kita bagikan kepada pemirsa di rumah? Silakan ya. Pak Pendeta. Sebelum saya memberikan bagaimana sebenarnya memelihara kasih persaudaraan Kristen, sebelumnya saya membacakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ya. Ayat 5 dan ayat 6. Ya, ayat 5 dan 6 ya Pak Pendeta. Ayat 5 dan 6. Silakan Pak Pendeta. Demikian dikatakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya. Sampai demikian. Iya. Apa yang bisa dibagikan dalam ayat 5 dan juga 6 itu? Silakan Pak Pendeta. Saya melihat bahwa kasih persaudaraan itu berlandaskan dari Allah. Karena kasih adalah hakikat Allah yang sesungguhnya dan sebenarnya. Apabila saudara mengasihi seseorang, pasti saudara tidak akan membencinya, bahkan tidak pernah membunuhnya. Iya. Walaupun orang itu mungkin melakukan hal-hal negatif kepada kita, begitu Pak Pendeta. Sekalipun dia melakukan hal-hal yang negatif kepada kita, tetapi selama sepanjang kita melakukan kasih itu, kita tidak akan pernah membencinya, bahkan tidak pernah membunuhnya. Benar. Iya. Kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan persaudaraan seperti yang dimaksudkan oleh Paulus itu? Sebenarnya apa yang mau ditekankan Pak Pendeta? Iya. Kalau memang tidak membunuh karena kasih itu tidak membunuh, berarti penggenapan hukum Taurat. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengasihi Allah. Iya. Sebab Allah adalah kasih. Dengan itu Tuhan Yesus Kristus berpesan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berarti Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara dia memberikan anaknya, memberikan nyawanya. Kita baru saja merayakan Jumat Agung begitu. Iya. Itu adalah bentuk yang sudah Tuhan berikan. Nah, kalau bentuk konkret dari kasih persaudaraan begitu yang bisa kita rasakan sekarang seperti apa Pak Pendeta? Ya, kita harus saling memperhatikan, saling memperdulikan, sebagaimana Allah memperhatikan kita dan memperdulikan kita. Artinya Allah itu tidak membenci kita, tidak pernah membunuh kita, bahkan mengaruniakan kita kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, kalau dari dalam gereja sendiri begitu, Pak Pendeta Pahala, bentuk konkret seperti apa gitu yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kan kita kalau di dalam gereja, kita setelah beribadah gitu selesai begitu saja, kita bersalam-salaman, tetapi selepas dari itu seolah-olah tidak ada persaudaraan lagi di dalam kita. Nah, apa yang harus dilakukan oleh gereja untuk bisa memperlihatkan kepada dunia ini adalah kasih persaudaraan yang memang sudah Tuhan berikan, contoh itu? Iya, yang saya lihat, yang pasti bahwa kasih persaudaraan itu
harus nyata di dalam kebaikan hati. Jadi tidak berpura-pura. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebaikan hati adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli dan dapat dibaca orang buta. Itulah kasih yang berlandaskan kebaikan hati. Kebaikan hati itu berarti harus dipertunjukkan gitu kepada orang. Itulah yang dinyatakan Yesus Kristus. Ketika dia ditangkap, disiksa, bahkan disalib, mati dan dikuburkan. Iya. Semua orang tuli dapat mendengar pengorbanan itu, orang buta juga melihat pengorbanan itu dan dapat merasakannya. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Di tengah-tengah umat Kristiani. Tadi Pak Pendeta sempat menekankan di Ibrani 13 ayat 5 itu ada persoalan cinta uang begitu. Karena memang kalau kita melihat sekarang di zaman yang serba hedonisme begitu ya, semua orang memang fokusnya untuk uang, pagi siang sore malam kerja cari uang. Nah, sebenarnya apakah memang umat Tuhan itu saat ini juga mengikuti tren ke sana, Pak Pendeta? Benar, kalau saya lihat secara kasat mata, terlalu sering cinta akan kelimpahan harta dan kemewahan, serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan. Itu semua membuka peluang untuk terjerumus ke dalam dosa. Jadi perikop ini, Ibrani 13 ini, sekali-kali menekankan agar kasih itu, keadilan itu, dan kejujuran itu, baik di gereja maupun di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, harus kita nyatakan sebagai umat Kristiani. Kalau dihadapi secara sungguh-sungguh, maka Ibrani 13 ini akan menghapus banyak perlakuan yang tanpa kasih, karena korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah perlakuan yang tanpa kasih sesungguhnya, hanya memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan orang lain, tidak ada kepedulian terhadap orang miskin, sementara kita mendengung-dengungkan, memperhatikan, melihat apa penderitaan orang lain. Kita jadi selalu bersuara begitu ya. Jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Baik, Pak Pendeta, kita nanti akan membahas sebenarnya prinsip-prinsip adil seperti apa sih begitu yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan break dulu, Pak Pendeta, dan kita akan menyaksikan tentunya satu pujian berikut ini.
Masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan tentunya kita masih terus bersama dengan topik kita, peliharalah kasih persaudaraan. Dan di studio saya masih bersama dengan Bapak Pendeta M. Pahala Huta Barat STH, Ketua 1 MPH PGI Wilayah DKI Jaya, dan juga Preses HKI Daerah 7 Pulau Jawa. Di awal tadi kita sudah sempat membahas bentuk-bentuk konkret dari kasih persaudaraan yang bisa kita lakukan sebagai warga gereja dan juga tentunya warga dunia. Dan saat ini Pak Pendeta ini masih akan menjelaskan kepada kita penekanan dari Ibrani 13 itu Pak Pendeta. Ada yang mau ditambahkan lagi tadi sepertinya di ayat Ibrani 13 itu ya Pak Pendeta ya? Terima kasih Ibu Ria. Ayat 1 tidak bisa terlepas dari ayat 5 dan ayat 6. Ini satu kesatuan begitu ya? Satu kesatuan sesungguhnya. Di mana dikatakan dalam ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Orang yang memelihara kasih persaudaraan itu tidak pernah lupa memberi tumpangan kepada orang. Memberi tumpangan dalam arti memberi jalan keluar, memberi solusi, bukan untuk menjepit. Karena sebagai umat Tuhan yang dikasihinya, ya kita harus bijak dan harus tulus, suka menghibur, memberi tumpangan itu suka menghibur, yang menunjukkan persaudaraan kasih itu dia menurut, tidak mau berdalih, tidak mau berbohong, tidak mau korupsi. Itulah ciri-ciri anak Tuhan. Hal-hal kecil sekalipun itu sebenarnya sudah melawan hukum Tuhan dan juga hukum negara begitu ya Pendeta. Kadang-kadang kita korupsi waktu begitu. Tidak usahlah kita bicara tentang korupsi yang besar yang saat ini sedang menjadi heboh, bahan perdebatan di mana-mana begitu. Nah, bagaimana ini Pak Pendeta menyikapi hal-hal seperti ini? Bahwa keberhasilan dan kejayaan apa yang dia tumpuk, apa yang dia raih. Tapi menurut saya dan menurut firman Tuhan juga, ya, di mana bumi berpijak, di sanalah langit dijunjung. Iya, seperti kata pepatah itu ya, Pak Pendeta ya. Dan keberhasilan serta kejayaan bukanlah apa yang kuperoleh, bukan apa yang kutumpuk, melainkan apa yang telah kuberikan sebagai wujud nyata dari kasih persaudaraan itu. Tapi kan kalau kita melihat sekarang dalam konteks kekinian begitu Pak Pendeta ya, yang ada justru malah kasih persaudaraan ini lama-lama menjadi hilang. Dan tadi di awal Pak Pendeta sudah menjelaskan seputar ketidakadilan begitu. Sebenarnya prinsip adil seperti apa yang Tuhan mau dari kita supaya akhirnya kasih persaudaraan ini bisa menjadi nyata. Kadang-kadang adil buat seseorang belum tentu adil buat orang lain begitu Pak Pendeta. Benar. Iya. Kalau saya melihat, berilah tumpangan kepada orang. Sebab berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Memang apa yang kulakukan itu belum tentu baik kepada orang lain. Mungkin Ibu Ria menuduh saya yang berpura-pura, berpura-pura baik di dalam kehidupan ini. Padahal ada maunya. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan, sama seperti sebatang pohon, akarnya mencengkram tanah, akhirnya pohon itu kuat. Jadi dengan berbuat baik, dikatakan dalam ayat 6, Tuhan adalah penolongku. Jadi orang yang berbuat baik itu apapun dikatakan dunia ini, tetapi saya tetap mengatakan Tuhan penolongku. Tuhan menggerakkan aku melakukan hal-hal yang baik itu di dalam persaudaraan umat Kristen. Dan aku tidak akan pernah takut. Apapun kata dunia ini, aku tidak akan pernah takut. Karena dikatakan ayat selanjutnya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kemudian juga dilihat korbannya, anak Tuhan juga ini, saling menyikut gitu. Seolah-olah kasih persaudaraan itu benar-benar sudah tidak mengakar lagi. Apa memang karena akarnya yang rapuh ini Pak Pendeta? Iya, termasuk akar yang rapuh. Jadi tidak berakar di dalam Yesus Kristus. Jadi ini termasuk penganiayaan terhadap orang lain oleh orang Kristen dan juga terhadap
orang Kristen. Apakah orang-orang ini bisa disebut sebagai orang Kristen? Begitu. Ya, kita tidak boleh menutup mata untuk itu. Karena mereka juga mengaku saya orang Kristen. Walaupun mereka melakukan dalam tanda kutip kezoliman begitu, Ya, Pak. karena Tuhan tidak pernah tidak menginginkan kematian orang jahat itu. Selalu menginginkan yang baik. Kembalilah kepada jalan yang benar. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Perkara yang serius yang akan mempengaruhi kemuliaan kita yang akan datang di bumi maupun di surga. Itulah akibat dari perbuatan jahat yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sama seperti yang dikatakan dalam 2 Korin 5 ayat 10. Ingat, mereka yang memperlakukan orang lain dengan kasih dan kebaikan akan menerima pahala dari Tuhan. Iya, berarti ada reward untuk orang yang melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Sekarang untuk orang yang tidak melakukan perbuatan baik, tentunya ada sanksi, ada hukumannya, begitu Pak Pendeta. Apa yang didapat? Siapa saja yang menganiaya dan berbuat salah terhadap orang percaya, terhadap sesamanya, terhadap orang lain, akan memikul kesalahannya itu ke kursi pengadilan dan menanggung akibat-akibatnya tanpa sikap memihak. Tadi Pak Pendeta mengatakan akan mendapat kursi pengadilan. Kadang-kadang nih anak-anak Tuhan mengatakan, saya tidak merasakan kursi pengadilan itu sekarang, begitu. Dan akhirnya perbuatan itu terus-menerus dilakukan, begitu Pak Pendeta. Nah, apa yang harus dilakukan oleh gereja terhadap umat yang seperti ini? Nanti kita akan tentunya menjawab pertanyaan ini, Pak Pendeta Pahala, dan tentunya kita masih akan terus bersama dalam program Mimbar Agama Kristen. Tetap bersama dengan kami. Sendiri
Terima kasih Anda masih memilih kami untuk bisa tentunya kita belajar seputar firman Tuhan yang hari ini mengangkat peliharalah kasih persaudaraan. Dan tentunya saya Ria masih bersama dengan Bapak Pendeta Pahala Huta Barat STH, Ketua 1 MPH PGI Wilayah DKI Jaya, dan juga Preses HKI Daerah 7 Pulau Jawa. Nah, Pak Pendeta Pahala ini menyambung lagi begitu. Tadi ada reward untuk orang yang melakukan kebaikan, Tuhan akan memberikan semua yang baik, kemudian juga ada hukumannya, begitu. Bisa dijelaskan kembali Pak Pendeta? Terima kasih Ibu Ria. Dari segala hal yang kita diskusikan tadi, dapat dilihat bentuk-bentuk konkret dari kasih persaudaraan itu, yang dapat dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia pada saat sekarang ini, yaitu jika kita menginginkan gereja itu mengalami pertumbuhan dalam iman, kasih, dan pengharapan, maka kita harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dapat dilihat. Gereja yang dapat dilihat dan terlibat mengikuti proses pertumbuhan itu di dalam kebersamaan persaudaraan Kristen. Jadi dapat dilihat sekaligus harus terlibat. Bukan hanya dilihat dan seterusnya lipat tangan, tidak. Dilihat dan terlibat mengikuti proses itu. Itulah tujuan yang jelas menjadi gereja bagi orang lain. Terlibat yang bagaimana, Pak Pendeta? Terlibat yang bagaimana? Ya, terlibat untuk menyatakan kasih itu, bahwa kasih itu adalah sebagai bola salju yang membawa kesejukan dan kedamaian di antara umat Kristiani. Dan bukan hanya di antara umat Kristiani, tetapi bagi gereja, karena gereja itu harus kita nyatakan bukan hanya gerejaku, bukan hanya gerejamu, tetapi gereja bagi orang lain. Nah, apakah perlu dirangkul kembali mereka? Kadang-kadang kan persoalannya gereja besar, gereja mewah, cukup banyak jemaatnya, tapi tidak mengetahui persoalan yang terjadi di akar rumput, begitu Pak Pendeta. Jadi gereja itu sesungguhnya bukan dilihat dengan kuantitasnya, atau gedungnya, atau banyaknya anggota jemaat, tetapi harus dilihat dari kualitas yang sesungguhnya. Artinya gereja yang dibentuk itu dan gereja yang bertumbuh itu, yang selalu berakar di dalam Yesus Kristus, sumber kekuatan dan kehidupan itu, harus mengutamakan, serta harus mampu mengaktualisasikan kehidupan Yesus di masa kini dan bahkan di masa yang akan datang. Bukan hanya pada saat ini, hukuman itu juga bukan hanya untuk masa yang akan datang, tetapi hukuman itu akan kita rasakan pada saat sekarang ini. Jadi pada kebiasaan yang cocok atau tidak cocok pun dari kehidupan gereja itu perlu senantiasa dikoreksi ke arah kehidupan Yesus Kristus, agar gereja selalu mengakar pada sumbernya, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus Kristus tetap sama. Itu kesaksian umat Kristiani, umat percaya, karena Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi memang setiap menghadapi persoalan ketidakadilan ataupun juga kasih persaudaraan yang sudah mulai pupus, kita dikembalikan kepada sumber mula-mula itu, begitu ya Pak Pendeta, karena dia sudah memberikan contohnya kepada kita. Nah, sekarang bagaimana ini seharusnya sikap gereja menyiapkan untuk umat tidak terlibat lagi, untuk tidak melakukan penindasan kepada yang lainnya? Iya, sudah barang tentu kita harus memberikan pengarahan kepada anggota jemaat lewat pastoral, dan kita harus menunjukkan lebih mengakrabkan diri di tengah-tengah kehidupan kekeluargaan gereja itu, satu dengan yang lain saling memberikan nasihat, karena siapa saja yang menganiaya dan berbuat kesalahan terhadap orang lain itu, ya dia sendiri yang menanggung resikonya. Jadi prinsip pertanggungjawaban kelak. Ya, orang Kristen itu harus takut. Bukan takut kepada dunia ini, bukan takut kepada siapa-siapa, bukan takut kepada penguasa, tetapi orang Kristen itu sesungguhnya takut kepada Allah. Karena Allah itu memberikan
dorongan kasih kepada kita, memberikan kebaikan hati, memberikan kemurahan hati kita terhadap semua orang. Jadi biarlah semua saudara percaya, mengingat bahwa Allah akan menganggap anak-anaknya bertanggung jawab atas perlakuan mereka satu dengan yang lain. Atas apa yang mereka lakukan begitu. Pak Pendeta, waktu kita sudah sempit sekali. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silakan Pak Pendeta, bisa langsung menyampaikan. Terima kasih saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat percaya, marilah kita membuat kehidupan kita lebih dekat dengan Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan. Be a close and be a friend of God. Dekat dengan Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan Tuhan, dengan dunia ini, serta bersahabat dengan dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan seluruh keberadaannya. Tetapi firman Tuhan dan kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Lihat Yusuf dan Daniel, hamba Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Mereka bersahabat dengan Tuhan karena kawan, teman, sahabat yang setia dan abadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan dekat dengan Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan akan Tuhan perlengkapi, dan Tuhan akan berikan, dan Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita yang luar biasa, dan mujizat itu akan menjadi milik kita. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya, dan kita akan berdoa untuk semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Semuanya terjadi untuk kehidupan dan kesejahteraan umat. Terima kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menyatakan kasih persaudaraan kepada umat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh disapa sebagai umat Tuhan, diajak untuk saling memelihara kasih persaudaraan itu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga segala kuasa si jahat, kuasa si iblis dan kuasa dunia ini tidak mampu mempengaruhi hidup kami, dan kami akan dijauhkan dari segala perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah di dalam Rohul Kudus yang setia mengajar, membimbing kami supaya kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan dari surga, dan kami boleh berjalan senantiasa di dalam kebenaran dan keadilan dari Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan umat semakin diberkati, karena Tuhan mengasihi dan cintai umat. Terpuji nama Tuhan yang menyapa lewat firman hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Terima kasih. Tentunya pemirsa kalian, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan program Agama Kristus. Kita dan wujudkan kasih saudara. Kami Yesus sendiri, Tuhan Yesus memberkati.